Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Saya bahas kembali, saya rangkum dari ta'awud sampai waladhdallin. Ta'awud, tatanan pada awal kita mau berperilaku apapun saja supaya berlindung kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Lebih-lebih kita di waktu memohon kepada Allah, menyembah, memohon pertolongan kebaikan, lebih-lebih minta dihindarkan dari kejelekannya. Hanya adanya di Fatihah. Begitu pentingnya Fatihah ini yang kita bahas mulai kemarin sampai sekarang. Sekarang saya terangkan lagi begitu pentingnya Al-Fatihah. Karena firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lewat Jibrilnya, wahyu pertama kali diturunkan adalah Iqra. Nah, kenapa kok tidak Iqra? Yang ditaruh pada urutan mushaf Utsmani kok langsung Al-Fatihah? Karena beliaulah orang yang berfikir, yang sangat cocok kepada Allah, memfikirkan wahyu-wahyu, sejarah-sejarah, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ternyata beliau menemukan Al-Fatihah dijadikan surat yang pertama kali dalam Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Jadi dari semuanya kitab, berarti Al-Fatihah termasuk ibunya kitab. Kalau diartikan bahasa kita adalah ibunya kitab, Al-Fatihah. Terus kemudian semuanya berarti mengikuti di Al-Fatihah. Apalagi kitab-kitab yang lain, pecahan dari Al-Qur'annya menjadi hadis, hadis qudsi, hadis sahih, hadis dhaif dan sebagainya, kitab-kitab kepada kitab-kitab yang lain. Termasuk kuncinya adalah Al-Fatihah. Makanya Nabi Muhammad mempelajari yang ada pada surat Yunus ayat 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah. Ibrah ini pelajaran atau contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Maksud dari berakal ini orang-orang yang berpikir, yang mempunyai akal. Kemudian dilanjutkan pada surat Al-Hasr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pengajaran hai orang-orang yang mempunyai pemandangan. Maksudnya pemandangan ini adalah penglihatan mata pelajaran yang dijadikan kisah dalam Al-Quran 25 anbiya
Di situ memang ada teladan contoh yang baik. Disitulah kita pelajari bersama supaya betul-betul menemukan kebenarannya. Yang menemukan di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menata mushaf Utsmani dengan para sahabatnya, sehingga Al-Fatihah lah ditaruh di depan. Makanya penting Fatihah. Ternyata pada acara apapun, tahlil, acara apapun dan sebagainya, walimah itu pasti Fatihah didahulukan. Karena kalau ibaratkan contoh pada bahasa kita yang digarap oleh saudara kita Bevi, formulir, tapi ada tahapnya. Kalau kita mengisi formulir masih diajukan kepada Satpam, masih menunggu keputusannya. Setelah formulir kita naikkan lagi, jadikan proposal. Nah, sekarang kalau sudah tahu jalannya untuk mengajukan proposal, apakah masih mau melewati Satpam atau bodyguard yang ada di samping, ibaratkan bupati? Apakah mau masuk sendiri proposal tersebut diajukan? Lebih enak mana kira-kira? Kan seperti itu. Karena Fatihah ini dipentingkan supaya kita itu langsung mengajukan sendiri kepada Ilahi Robbi. Tidak usah pakai Satpam yang ada di samping-samping atau kanan kirinya yang masih menunggu. Ya tunggu dulu. Contoh, kalau kita mau menghadap bupati, melewati bodyguardnya, melewati Satpamnya, tunggu dulu. Ya kalau masih ada kepentingan di dalam, berarti masih nunggu. Karena masih lewat Satpam. Yang enak, tidak usah lewat Satpam, langsung tidak usah permisi. Kalau sudah tahu jalurnya, jalan, masuk langsung. Jadi keputusannya akan tahu iya dan tidak. Itulah pentingnya Fatihah. Nah, betul-betul kemarin saya terangkan cara ta'awud, berlindung kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Dengan basmalahnya yang telah dijabarkan kemarin, tinggal memikirkan kembali. Ya, Fatihah ini sangat amat penting sekali. Dari basmalahnya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maksudnya? Kan sudah saya terangkan kemarin, tinggal saya mengulang caranya untuk mengajukan kepada Ilahi Robbi. Hanya semuanya akan mengikuti, karena di sini sudah lengkap. Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, diulang kembali Rahman Rahimnya Allah. Maliki Yaumiddin. Dan di sini adalah yang memutuskan suatu perkara dalam pengajuan, maksud dan tujuannya Allah, yang bersangkutan dengan hukum-hukum yang kita kerjakan. Itu di Maliki Yaumiddinnya, sehingga kita menyembah ibadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberi keputusan manusia tersebut, dunia maupun akhirat. Tidak ada yang lain. Malaikat juga tidak akan bisa memberi keputusan kelak di hari kiamat kalau menurut tatanan hukumnya.
Jadi makhluk-makhluk selain Allah tidak akan bisa memberi keputusan kepada hamba-hambanya yang soleh maupun yang tidak soleh. Allah lah yang maha tahu. Cuman pada perilaku Allah itu memberi tanda yang sudah tersurat dalam Al-Quran bahwa itu adalah waladun soleh atau solehah, bahwa itu orang yang buruk atau yang jelek. Kan seperti itu, dikasih tanda oleh Allah. Tapi keputusan pada hakikat nanti itu Allah sendiri yang akan menghakimi. Dalam pandangan kita, oh itu anak soleh, belum tentu. Cuman tandanya saja supaya kita menyontoh, oh seperti itu anak soleh, sehingga diwujudkan kepada sifat-sifat Allah sebagaimana baginda Rasul diwujudkan oleh Allah berperilaku baik, karena beliaunya dijadikan teladan, uswatun hasanah, supaya ditiru oleh seluruh umat, seluruh alam semuanya, sampai kayu-kayuan, semut, binatang dan semuanya. Lebih-lebih manusia yang mempunyai akal pemikiran tidak mau menyontoh, tidak mau meniru perilaku beliau yang sehari-harinya adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. Baik berperilaku sedekahnya, baik berperilaku secara ibadahnya, beliaulah yang patut dicontoh. Cuman sekarang ini kita mengira-ngira, karena cuman ada bahasa yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim yang terkumpul hadis sahih. Ya katanya, karena cuman para sahabat yang nutut kepada beliau, ke bawahnya sampai sekarang ini katanya semua. Jadi mengira mungkin. Karena kalau kita katanya terus tidak mengerjakan sendiri, tidak akan menemukan kenyataan yang sebenarnya. Oh, dalam Al-Quran kisah beliau juga tertulis di sini. Dari Adam sampai ke Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu ada. Mana yang mau kita dustakan? Marilah kita pelajari bersama. Jadikan teladan, jadikan contoh pandangan kita untuk meniru kebenarannya. Karena semuanya manusiawi, semuanya tanpa terkecuali. Baik itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesalahan kepada Allah. Lebih-lebih saya sama sampean ini semuanya pasti akan berbuat kesalahan. Makanya kita pelajari kebenarannya yang patut kita tiru. Karena semuanya ada kesalahan. Cuman kalau kesalahan-kesalahan beliau semuanya para anbiya yang 20 nabi itu sudah dimaksum oleh Allah. Apa maksudnya dimaksum? Diampuni. Ya sebenarnya semuanya sama. Apabila kita bertaubat betul-betul kepada Allah, maka dosa semuanya hamba, sebesar apapun dosanya, kalau memang betul-betul minta ampunan kepada Allah, maka terampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lebih besar mana pengampunan Allah dengan dosa-dosa kita semuanya. Yang betul, yang benar-benar betul-betul bertaubat kepada Allah. Arti dari istighfar, dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfarnya. Maksud dari istighfarnya, jadi minta ampunan kepada Allah, tidak akan mengerjakan kesalahan yang dulu kita kerjakan. Jadi tidak mengulangi lagi. Namanya taubatan
nasuha, bukan taubat sambal. Kalau taubat sambal sekarang pedas, ampun, besok makan lagi. Tapi kalau taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi apa yang menjadi kesalahan yang sudah tersurat pada hukum-hukum Allah. Itu yang harus betul-betul kita pelajari. Karena Allah membuat peraturan. Pantaslah, karena yang punya. Seperti itu. Jadi Allah menjamin semua makhluknya disertai dengan peraturan. Ya kalau tidak mengikuti peraturannya, ya nanti kan ada dua, Allah menciptakan surga dan neraka. Itu saja. Tapi tetap kasih sayangnya Allah tetap yang dikafirkan oleh semua organisasi ke organisasi yang lain. Itu tetap Allah maha pengasih, lagi maha penyayang, dikasih makan, dikasih rezeki, sama gaya. Cuman yang harus kita pelajari adalah peraturan-peraturan yang harus kita kerjakan, baik di waktu kita menghadap kepada ilahi Rabbi atau menjalankan perilaku-perilaku a'malus sholihat yang harus kita kerjakan sehari-harinya. Seperti itu. Kalau jaminan Allah tidak usah khawatir, baik itu yang tidak mengikuti atau mengikuti tetap dijamin oleh Allah. Cuman diberi dua pilihan, surga, neraka. Makanya sampai ada bahasa hidup itu memilih. Hidup itu adalah pilihan. Milih yang mana kita ini? Bahasanya surga apa neraka, gitu saja. Jadi hidup itu adalah pilihan, kita memilih sendiri dengan akal kita, pandangan kita sudah tersurat dalam Al-Quran yang harus kita pelajari bersama. Mau ngikuti ndak terserah, itu peraturan Allah. Sama dengan kita membaca peraturan kantor polisi, itu juga ada dua, perintah, larangan. Kan gitu saja. Kalau kita melanggar pada larangannya, kita mengerjakan kepada perintahnya, ya tidak akan dicari. Kalau larangannya, lari kemanapun saja akan dicari oleh polisi. Tapi kalau benar mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, siapa yang mau mengganggu? Tidur ya juga enak, nyenyak. Sama semuanya, itu gambaran-gambaran kias yang harus kita pikirkan. Kita mengikuti bos. Bos juga punya peraturan. Nah, peraturan bos tersebut apakah kita mau mengerjakan, apakah mau meninggalkan? Kalau kita mengikuti peraturan bos sesuai, lebih disiplin lagi, ya dijamin oleh bos. Kan gitu. Yang melanggar ya juga dapat hasil, tapi nyolong-nyolong. Kan seperti itu. Sama saja, itu perumpamaan peraturan Allah yang lewat sifat Nabi Muhammad. Jadi peraturannya itu lewat Nabi Muhammad yang dinamakan wahyu, lewat Jibril kepada Nabi Muhammad sampai sekarang ini menjadi mata pelajaran seluruh alam, baik manapun saja. Ya banyak yang mendustakan, akan tetapi sekarang negara Cina, negara ini yang pakai logika sekarang sudah mulai percaya dengan Al-Quran. Karena apa? Kenyataan. Yang pakai astronot ingin menembus ini. Karena dalam Al-Quran memang semuanya jelas. Cuman mereka mungkin ingin
mengetahui secara nyata. Karena semuanya itu dalam Al-Quran kan gaib. Yang diterangkan adalah gaib. Nanti akan ada pada surat Al-Baqarahnya yang sangat jelas, walladzina amanu walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu. Jadi kita suruh mengimani gaib. Karena kehidupan kita sehari-harinya ya gaib. Kalau adanya kita adalah nyata. Kehidupan sumber sehari-harinya kita gaib. Tidak tahu besok makan apa. Besok akan mendapatkan rezeki yang banyak. Saya tidak tahu. Cuman dikasih gambaran saja. Karena kalau kita mempunyai dagangan, istilahnya yang berdagang, dagangannya banyak, mungkin kalau laku semua akan banyak, kan gitu saja. Tapi kalau dagangannya satu, ya tetap itu saja. Kan gambarannya seperti itu. Dikasih gambaran saja oleh Allah. Makanya sampai ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Jadi kerjakanlah demi duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Kerjakanlah demi akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi imbang. Kedua-duanya itu imbang. Tapi seakan-akan bukan kekal selamanya di dunia. Karena kehidupan yang kekal selamanya khalidina fiha, besok setelah kita pulang ke tanah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi betul-betul dipahami ya. Ini saya terangkan kembali masalah basmalah. Basmalah yang tercantum pada surat Al-Fatihah termasuk ayat. Karena 7 ayat dengan basmalahnya. Ada sebagian ulama tidak mengatakan bukan ayat. Karena setelah Fatihah di Alif Lam Mim juga ada basmalah, tapi tidak termasuk ayat. Tidak dimasukkan ayat. Cuman dalam Fatihah ini dimasukkan ayat. Mungkin berapa imam ya? Mungkin kalau ke timurnya di sini adalah Imam Syafi'i semuanya. Jadi sehingga Fatihah basmalah dijadikan ayat, sampai ayat itu menjadi 7 ayat dengan basmalah. Kalau dari pemikiran langit ketujuh masuk kan seperti itu. Allah menciptakan langit dan bumi berlapis 7. Ya mudah-mudahan kita paham yang saya terangkan masalah Al-Fatihah, gambarannya formulir sampai proposal, langsung menghadap kepada bos kita sendiri. Karena mulai kemarin itu cara berlindungnya, cara menyembah, memohon, semuanya itu supaya mendapatkan nikmat-nikmat yang dibarokai, bukan nikmat yang dimurkai atau sesat. Disitulah harus memohon kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya Fatihah ini sangat amat penting sekali. Biar paham dengan Tuhannya sendiri yang selalu bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Kalau kita sudah tidak bingung mau kemana, kalau masalah sedekah wa mimma razaqnahum yunfikun, di situ adalah amal sholihat, sebagaimana baginda Rasul menjalankan perilaku kebaikannya, punya rezeki. Ya mimma razaqnahum yunfikun. Nanti akan diterangkan setelah Fatihah ini.
Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha